Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Pak Tono dari channel Rumah Cerita. Malam ini Pak Tono akan membacakan sebuah kisah kiriman dari Pak Imron. Kisah dari Pak Imron ini berjudul Berkunjung ke Desa Siluman. Dan sebelum cerita dilanjut, seperti biasanya, Pak Tono senantiasa berucap silahkan para sahabat yang belum subscribe untuk subscribe dulu channel ini, supaya nanti teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan jika nanti channel ini upload video terbaru. Dan yang pengen ngopi, silahkan diseruput dulu kopinya untuk mendengarkan cerita ini. Baik, cerita kita lanjutkan. Sore itu aku telah berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Hari itu aku bermaksud untuk pulang ke kampungku di daerah Gombong, Jawa Tengah. Malam ini aku berencana untuk naik sebuah bis yang ada di Kampung Rambutan. Bis diperkirakan berangkat pada pukul 5:30 sore. Dan benar saja, bis yang aku ingin tumpangin ternyata sekitar jam 5 telah ada di tempat pemberangkatan. Aku kemudian naik ke bis yang menuju ke arah Jogja dan lewat Gombong. Dan ketika penumpang bis telah terisi hampir penuh, saat itu masih ada sisa sekitar 5 kursi, bis kemudian berlalu dan meninggalkan Terminal Kampung Rambutan. Bis saat itu mencoba untuk masuk ke beberapa terminal bayangan, cuman karena saat itu, yaitu sekitar tahun 2020. Saat itu sedang ada COVID, sehingga di terminal bayangan pun saat itu sudah tidak ada lagi penumpang yang naik. Malam itu sama seperti bis lainnya, sang pengemudi bis menyalakan berbagai macam hiburan, yaitu musik yang ada di bis tersebut, dan cukup santailah malam itu menikmati berbagai alunan musik yang diperdengarkan di bis itu. Perjalananku kali ini melewati berbagai kota, diantaranya yaitu Brebes dan Purwokerto dan Cilacap, sekitar Kroya. Tiba-tiba saat mobil telah lewat dari Purwokerto, tiba-tiba naik seorang penumpang yang mencegat bis itu di jalanan. Jadi penumpang itu tidak masuk melalui tukang tiket atau tiketing yang ada di jalan atau tiket bayangan gitu, tapi dia nyegat di jalan. Dan mungkin karena penumpangnya masih sisa beberapa kursi, sang sopir kemudian menghentikan mobilnya. Saat itu tampak seorang pria yang aku taksir usianya sekitar 31 atau 32 naik ke bis tersebut. Penumpang kemudian naik dan
kebetulan saat itu kursi yang ada di sebelahku ini kosong, sehingga penumpang itu duduk di sampingku di kursi yang masih kosong. Dan seperti biasanya aku pun terlibat obrolan dengan penumpang yang bernama Pak Lukman itu. Pak Lukman adalah seorang pria yang berumur 30 tahun. Dan menurut pengakuannya Pak Lukman ini mempunyai satu orang putra yang dia ternyata tinggal di sekitar daerah Kroya. Jadi sebenarnya tidak jauh yang dilewatin oleh Pak Lukman ini. Mungkin untuk satu perjalanan ini hanya membutuhkan 1 atau 2 jam saja. Jadi ini bukan perjalanan jauh, tapi tetap oleh sang sopir penumpang ini dipersilahkan untuk mengikuti bis yang menuju ke arah Jogja ini. Saat itu aku merasakan badanku tidak enak dan aku merasakan bahwa badanku begitu lemas. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Dan orang yang bernama Pak Lukman itu kemudian menawarkan sebuah bantuan kepadaku. Malah mas, kok aku lihat mas ini tidak nyaman duduknya. Apa badannya sakit mas? Kata Pak Lukman kepadaku. Dan aku pun kemudian menjawab bahwa kepalaku ini agak pusing. Lalu Pak Lukman berkata kembali, Mas, daripada dipaksakan pulang ke Gombong, mendingan nanti main dulu ke tempatku istirahat. Baru besok masnya pulang lagi ke daerahnya. Ini kan malam mas, daripada nanti malam-malam mas sakit di jalan tidak ada yang jemput, mending ke tempatku saja. kata Pak Lukman menawarkan bantuannya. Aku saat itu berpikir bahwa mungkin sampai di tempat Pak Lukman sekitar jam 2 malam lah ya, jam 1 atau jam 2 malam. Nah kalau untuk sampai ke tempatku ini kan mungkin jam 5 gitu. Dan aku agak khawatir juga, takutnya aku mabuk di jalan gitu dan muntah-muntah atau apa, makanya aku segan. Makanya aku kemudian mencoba menuruti apa yang diminta oleh Pak Lukman. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian Pak Lukman bilang kepada sang sopir untuk menghentikan mobilnya. Aku kemudian dengan dituntun oleh Pak Lukman, aku kemudian turun dari mobil itu. Sang sopir dan sang kondektur saat itu juga tidak merasa ada yang aneh. Mereka mempersilahkan kami untuk turun. Saat itu aku melihat bahwa aku turun di dekat sebuah jembatan. Ya, jembatan ini sepertinya sih jembatan sudah lama gitu ya. Karena aku lihat tiang-tiang besi yang ada di sampingnya sudah banyak yang rusak. Aku kemudian turun dari bis itu disertai dengan Pak Lukman. Tak berapa lama kemudian kami melihat ada 2 motor yang menjemput aku dan Pak Lukman. Sebenarnya disinilah aku merasa agak aneh, agak bingung. Kenapa? Karena Pak Lukman ini tidak memegang HP, tapi kenapa yang jemput ini ada 2 orang sehingga pas dengan aku. Namun aku coba menghilangkan kecurigaanku ini karena memang aku tidak melihat ada satu yang aneh dengan Pak Lukman. Lalu kemudian dengan dibonceng oleh
sebuah motor, aku mengikuti motor yang dinaiki oleh Pak Lukman. Dan aku merasakan aku seperti naik turun di beberapa bukit untuk sampai di rumahnya Pak Lukman. Dan aku merasa ini sebenarnya cukup panjang juga perjalanannya, karena sekitar setengah jam lebih aku ini berada di atas motor. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana jika ini harus aku lalui dengan berjalan kaki. Mungkin aku perlu membutuhkan waktu berjam-jam lamanya. Dan tak berapa lama kemudian, sekitar 40 menit aku telah sampai di rumahnya Pak Lukman. Di rumah Pak Lukman ini aku ngobrol dengan Pak Aziz dan Pak Leo. Mereka adalah tetangganya Pak Lukman. Dan dari kata-kata Pak Aziz dan Pak Leo ini, aku masih merasa aneh gitu, karena sebenarnya untuk di daerah dia, ya daerah Kroya ini, bahasa Jawanya ini bahasa Jawa Cilacap. Tapi kenapa saat itu mereka ngomong dengan bahasa Jawa versi Jogja. Dan ketika aku melihat di perkampungan itu, pada pukul segini mereka masih ramai dengan aktivitasnya. Mereka masih asik dengan ngobrol-ngobrol. Bahkan saat itu aku melihat masih banyak orang yang ke sawah, ke pasar, dan lain sebagainya. Padahal tadi saat aku sebelum memasuki kampung atau turun dari bis ini adalah tengah malam. Tapi kenapa saat ini aku melihat suasananya berbeda? Ini lebih cenderung seperti siang hari. Di rumah Pak Lukman inilah aku kemudian makan dan minum di situ, kemudian aku beristirahat. Lalu aku bertanya kepada Pak Lukman, "Pak, kok ini sudah siang ya Pak? Tadi kayaknya kita masih malam Pak turun dari bis," kataku kemudian. Oh iya Mas, maaf, saya baru ngasih tahu. Jadi tadi pagi Masnya pingsan, terus sadar beberapa jam kemudian, sampai siang baru Mas tersadar. Kata Pak Lukman kemudian. Aku pun menjadi bingung dibuatnya, karena aku merasa sama sekali tidak pingsan. Aku merasa fit-fit saja. Mungkin karena gonjangan-gonjangan di bis sehingga tadi aku pusing gitu ya. Tapi setelah itu aku merasa badanku baik-baik saja dan tidak mengalami satu kejadian apapun. Makanya waktu Pak Lukman bilang aku pingsan, aku agak bingung juga saat itu. Namun saat itu Pak Aziz dan Pak Leo juga memberitahukan ke aku bahwa memang aku tadi pingsan setelah sampai di rumahnya Pak Lukman. Dan mungkin karena yang memberitahukan aku bahwa aku ini pingsan, yaitu 3 orang, maka aku coba berdamai dengan apa yang aku pikirkan. Ya, mungkin aku memang pingsan, karena yang bilang aku pingsan ini ada 3 orang, yaitu Pak Lukman, Pak Aziz, dan Pak Leo. Dan ketika aku tanya kepada Pak Lukman, "Pak, ini kan sudah siang Pak, saya sudah baik. Bagaimana Pak kalau saya minta diantar untuk ke jalan raya dan saya pulang naik bis kembali untuk menuju ke kampung saya Pak?" kataku kemudian. Tidak usah Mas, Masnya coba nginep dulu lah di sini sehari gitulah. Namanya kita kan orang baru kenal Mas. Ya biar siapa tahu kedepannya kita bisa bersilaturahim. Kata Pak Lukman kemudian.
Aku pun sebenarnya cukup mengerti juga dengan apa yang dikatakan Pak Lukman, dan ini kami sebagai orang Jawa ini sebenarnya cukup biasa dengan hal-hal seperti ini. Cuman aku merasa tidak enak saja membebani mereka gitu. Siang itu aku dengan setengah memaksa akhirnya aku meminta izin kepada Pak Lukman untuk pulang ke kampung halamanku. Dan Pak Lukman ini kemudian berkata kepadaku, Mas, nggak apa-apa kalau Mas maksa untuk pulang. Ini Mas bawa, siapa tahu nanti bisa digunakan di rumah. Nanti bukanya di rumah saja Mas. Dan nanti hati-hati ya di jalan, jangan sampai Masnya tergoda atau mempunyai tujuan yang lain selain pulang ke rumah. itulah kata-kata Pak Lukman. Pak Lukman terlihat memberiku, aku sepertinya sih melihat sebuah batu kecil gitu ya, batu kecil yang diikat dengan kain dan langsung dimasukkan ke dalam saku celanaku. Dan setelah itu aku pun minta bantuan kepada Pak Aziz untuk mengantarku sampai ke jalan raya. Dan benar saja aku saat itu diantarkan oleh Pak Aziz dengan menggunakan sepeda motornya. Aku diantarkan oleh Pak Aziz untuk sampai ke jalan raya. Keluar dari perkampungan itu aku menjadi bergidik. Kenapa? Karena tiba-tiba setelah keluar dari kampung, suasana telah menjadi gelap gulita kembali. Dan saat itu aku masih dibonceng oleh Pak Aziz. Saat itu terpikir olehku untuk lompat dari motor itu karena aku takut. Dan aku sadar saat itu bahwa Pak Aziz ini tentulah bukan makhluk dari golonganku, yaitu golongan manusia. Pak Aziz kemudian sepertinya tahu bahwa aku tengah ketakutan saat itu. Tenang Mas, jangan takut, kami tidak jahat Mas. Saya akan mengantarkan Masnya ke jalan raya dan nanti pulang hati-hati di jalan. Saya terima kasih kepada Mas Imron yang telah sudi untuk mampir ke kampung saya. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi ikatan tali silaturahim di antara kita. Nanti kalau Masnya ingin main ke kampung saya, ini ada bacaan yang perlu Mas baca, nanti pasti akan sampai lagi ke kampung saya. Kata Pak Aziz kemudian, dan Pak Aziz terlihat saat itu memberiku seperti secari kertas. Dan saat itu aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, sudah tidak berani untuk bertanya lebih lanjut lagi. Karena saat itu aku yakin bahwa Pak Aziz yang ada di depanku ini sama seperti Pak Lukman dan Pak Leo, pasti mereka lah adalah makhluk-makhluk goib penghuni wilayah ini. Dan ketika sampai di batas jalan raya, aku waktu itu melihat ada lampu-lampu di jalan raya. Di saat itulah aku kemudian melihat ada yang tertawa kanan dan kiri, tawa melengking yang begitu menakutkan. Sudah. Kalian jangan mengganggu tamuku. Dia sekarang menjadi sahabatku. Tolong, kalian jangan mengganggu dia. Dan sekali lagi, kalau kamu berani mengganggu dia, habis kamu.
Mas, silahkan turun dari motor dan Mas Imron silahkan nunggu bis yang akan lewat. Saya akan menunggu Mas Imron di sini sampai nanti Mas Imron naik bis. Itulah yang dikatakan Pak Aziz. Aku kemudian turun dari motor yang dinaiki Pak Aziz dan aku tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aziz. Dan aku saat itu tidak berani menengok ke belakang. Aku kemudian menyeberang jalan dan menunggu bis yang lewat di tempat itu. Dan ketika aku melihat jam yang aku miliki, saat itu terlihat jam 3 pagi. Ini sebuah keanehan karena aku merasa di kampungnya Pak Lukman tadi aku sudah berjam-jam, tapi kenapa ini hanya 1 jam belum sampai gitu ya. Aku merasa sudah lebih dari 5 jam atau 6 jam, bahkan aku sepertinya sudah nginep di rumahnya Pak Lukman. Dan tak lama kemudian aku melihat dari kejauhan ada bis yang lewat, dan aku lihat bis itu ternyata bis yang menuju ke Semarang. Aku pikir tidak apa-apalah bis yang menuju ke Semarang, karena bis ini juga akan lewat di Gombong, daerah yang aku tuju. Dan ketika aku menyetop bis berhenti. Dan ketika bis berhenti, sebelum naik ke bis, aku melihat ke arah Pak Aziz. Saat itu aku terkejut melihat ke arahnya Pak Aziz, karena Pak Aziz saat itu sudah tidak terlihat. Yang terlihat aku melihat makhluk tinggi besar berwarna hitam berbulu dan matanya menyala berwarna merah, dan aku yakin pasti itu adalah Pak Aziz dengan perwujudan yang nyata atau perwujudan aslinya Pak Aziz. Aku pun kemudian naik ke atas bis dan aku melambaikan tangan ke makhluk yang mungkin kejadian dari Pak Aziz itu, dan aku melihat makhluk itu pun tampak mengangkat tangan dan melambaikan ke arahku, dan benar saja kemungkinan itu adalah Pak Aziz. Dan saat itu sekitar jam 5:30 aku telah sampai di Gombong, dan aku kemudian naik ojek dan sampai di rumahku sekitar jam 6 pagi. Dan sesampai di rumah, saat itu aku melihat saku celanaku, aku raba-raba batu yang tadi diberikan oleh Pak Lukman. Dan ketika aku buka batu itu yang ada di dalam sebuah kain, Masya Allah, ternyata itu adalah sebuah perhiasan. Dan ketika aku meraba satu saku celanaku yang satunya lagi, aku memang melihat ada bacaan yang tidak terlalu panjang, dan itu semacam mantra gitu ya. Dan kedua barang itu sampai sekarang masih ada, dan sampai dengan saat ini pun aku masih beberapa kali berkunjung ke kampungnya Pak Lukman, ya tentu saja dengan mantra yang diberikan oleh Pak Aziz. Dan mereka semua menyambut kedatanganku dengan ramah dan sangat bersahabat, dan aku tidak pernah mendapatkan gangguan apapun dari mereka. Cuman sampai saat ini, karena aku masih percaya dengan apa yang dikatakan orang tua bahwa aku tidak boleh makan dan minum di tempat itu, maka aku menghindari untuk makan dan minum di tempat itu. Dan setelah aku beritahukan ini kepada Pak Lukman dan Pak Aziz, rupanya mereka memahami dan mereka tidak marah kepadaku. Saat ini aku masih bekerja di Jakarta, dan pada waktu-waktu senggang aku memang masih suka main ke daerahnya Pak Lukman. Baik, para sahabat, itulah
cerita kiriman dari Pak Imron. Pak Tono mengucapkan terima kasih atas kiriman ceritanya kepada Pak Imron, dan terima kasih juga Pak Tono ucapkan kepada para sahabat semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, bagi yang belum klik tombol subscribe. Dan Pak Tono mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.